Makassar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar. Kami di sini untuk melaksanakan uji kinerja yang kami laksanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau share dia Sira, Atifah, Birka, salah seorang dari Maharani Aulia, Maudi Melani, Muhammad Fikri, Hadir. Naufal, Muhammad Asdam, Muhammad Fatur Rahman, Laila Maharani, Nur Asmi, Nur Fadila, Rangga. Alhamdulillah kita sudah mengabsen. Jadi kita kembali bertemu di pembelajaran biologi. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hereditas, juga ada sebagian yang sudah kita pelajari. Pengolahan sel sudah pernah. Apalagi? DNA, replikasi, apalagi? Intermeri itu masih di mana? Persilangan. Tapi ada di situ persilangan genetika yang dilakukan oleh Mendel dan ada penyimpangan semu. Ya. Oke. Nah, pada pertemuan ini, insya Allah kita akan lebih naik satu tingkatan lagi materinya, ya, yang biasa mungkin kalian juga. Oke. Yang pertama kalau PowerPoint-nya kurang bagus ya. Babnya itu adalah bab tentang hereditas manusia. Ada yang pernah dengar hereditas? Saya. Apa? Apa? Garis keturunan. Jadi kompetensi dasar atau kalinya itu adalah menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Nah, di dalam bab ini itu ada juga namanya penentuan jenis kelamin. Ya, penentuan jenis kelamin itu kenapa seseorang bisa menjadi laki-laki atau bisa menjadi perempuan. Namun untuk hari ini kita fokusnya ke pengertian hereditas. Itu tujuannya menganalisis macam-macam penyakit keturunan. Ya, kemudian memberikan contoh penyakit keturunan karena kelainan gen. Ada karena kelainan gen, ada juga karena ketidaknormalan kromosom. Ini yang biasa kalian lihat ya, terkait dengan Down syndrome. Kemudian menyajikan hasil studi kasus terkait penyakit keturunan. Nah, di sini nanti ya sebentar itu akan saya bagi kelompok seperti biasa. Ya, karena kita akan membaca namanya studi kasus. Ada kasus yang saya tuangkan di LKPD nanti dan bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, untuk pembagian kelompok coba diperhatikan. Yes. Lu senyum mas. Yang maksimal, anak-anak yang sindrom Down bisa tumbuh dengan bahagia. Menurut penelitian, pada tahun 2016 tercatat ada 300.000 kasus sindrom Down di Indonesia. Seseorang berpotensi mengalami sindrom Down jika kromosom yang diturunkan mencapai 47, di mana normalnya terdapat 46 kromosom dalam sel setiap individu. Yakni masing-masing 23 kromosom dari ayah dan juga dari ibu.
Individu dengan sindrom Down semua atau beberapa sel dalam tubuh mereka memiliki 47 kromosom karena terdapat satu sel ekstra dari kromosom 21. Materi genetik tambahan ini menyebabkan karakteristik dan pertumbuhan yang terkait dengan sindrom Down. Faktor yang jelas meningkatkan resiko memiliki bayi dengan sindrom Down adalah usia ibu saat mengandung. Wanita di atas 35 tahun memiliki resiko tinggi melahirkan anak dengan kondisi sindrom Down. Khususnya, jika sperma yang didapatkan adalah dari pria berusia 40 tahun ke atas. Wanita yang mempunyai anak dengan sindrom Down juga lebih berisiko memiliki bayi dengan kondisi ini pada kehamilan. Selain faktor lain yang bisa meningkatkan risiko, yaitu keturunan. Beberapa karakteristik seseorang terkena sindrom Down antara lain berkurangnya tegangan pokok seperti hipotonia, kepala kecil dan datar di bagian belakang, mata yang ke atas dan ke bawah, hidung kecil dan tulang hidung retak, bentuk telinga tidak normal dan kecil, dan ada 3 tipe sindrom Down, yaitu trisomi 21. Ini adalah tipe yang paling umum dan dialami lebih dari 90% penderita sindrom Down. Yang berikutnya adalah translocation. Ini tipe yang menderita sekitar 4% penderita sindrom Down. Dan yang terakhir adalah mosaicism. Ini adalah tipe yang paling jarang terjadi di antara 2 tipe sindrom Down lainnya. Setiap wanita hamil dengan risiko tinggi akan direkomendasikan mengenai pemeriksaan kondisi genetika seperti sindrom Down. Umumnya, pemeriksaan ini dilakukan pada akhir bulan ketiga usia kehamilan. Dan pemeriksaan akan dilakukan tes darah dan kolesterol. Perlu diingat ya, bagi para orang tua maupun penderita, kalian tidak semua. Saya mau kalian duduk sesuai kelompok. Ya, kelompok 1. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk sesuai kelompok ya. Jadi ini ada LKPD seperti biasa, saya buatkan LKPD. Oke. Sama candu. Oke, ini perhatikan. Ya, ada semua. Kasusnya tidak saya dalam artikel. Oke, saya sengaja tidak buat dalam artikel. Sengaja Ke depannya. bisa. Ya. Di sini perhatikan dulu. Jadi di sini saya mau kalian menganalisis. Ini kan seseorang yang berbeda. Ya, seseorang yang berbeda, tetapi dari raut muka itu dia memiliki kesamaan dari wajah. Kenapa dia seperti itu? Silakan cari tahu penyakit apa yang dia alami. Oke? Dan kenapa penyakit itu bisa terjadi? Ya, jadi silakan. Ya, silakan nanti kalian buat apa lagi dibuat pertama? Rumusan masalah. Jadi kalian merumuskan masalah dari ini, kan ini masalah sebetulnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari kapan mulai terjadi seperti itu? Ya, oke. Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, paham ya? Baik, silakan dimulai. Sindrom Down. Mending cari di Twitter. Dulu rumusan masalah. Iya, boleh dulu rumusan masalah dulu. Tak perlu dipakai. Pada saat kalian presentasi itu ada yang bertanya, ya. Jadi ada yang bertanya ketika ada semata. Satu muka tapi beda. Ini kan beda Ki, dan saudara. Tapi satu muka ya. Kira-kira kenapa? Down syndrome kan. Kenapa sama semua? Tulis paling dulu jawabannya toh baru. Apa yang Gambar ini. Oh ya.
Kenapa orang ya? Jadi rumah ke depannya nih. Jadi sampai berperhatikan. Seperti apa ya? Iya, biasa saudara. Makanya saya bilang coba diperhatikan Nama baik-baik. Ronaldo sindrom Leling saya bicara tuh. Kayak Ini saya bilang kenapa seperti itu? Silakan cerita dulu. Tulis ki rumusan masalah saya dulu, baru nanti cari sebentar menulis rumusan masalah cari juga jawabannya. Pernah ada kuliah di TikTok kok satu gelar itu menikah oh yang diam tadi nah obvious ini pak Ada beberapa ya dengan kenapa saya autis pak Udah pernah aku lihat Ronaldo sindrom menikah. ada bersama sih di pencari-cari ini tapi siapa tadi Pertanyaan juga ya. itu kan setiap bukan yang sindrom juga sindrom ketemu autis apa jadinya jika Down syndrome coba main masih normal Kalau jalan menginjak, kalau dia dicadur bang menginjak awan. Pak, kenapa ada? Berapa kamu? Tuh, cek kakak dulu. Jangan mau. biasa aja. Ini basis. Happy birthday. Pagi di kaki apa? Cuma 3 rumusan besar. Apabila Tiga. kemungkinan seseorang yang mengidap Down syndrome menikah dengan seseorang yang mengidap Down syndrome akan menghasilkan anak yang Down syndrome atau anak yang normal. Tiga. Kenapa ada yang sama? Tidak. Ini wajah yang sama. Artinya hipotesis itu dia belum dapat informasi nih. Karena dia tidak kemana-mana terkait di mana-mana. Sama-sama memiliki penyakit Down syndrome. Mungkin mau dia dulu. Banyak diartikan sebagai ini. Semuka. Iya. Jawabannya. Ya bagus itu. Juga. Kayak aku di sini. Sama Down syndrome di sana. Memiliki anak yang Down syndrome juga. Iya. Iya. Bisa. Berapa kata? Di TikTok Alex. Berapa rata-rata Down syndrome IQ yang dimiliki? Secara Ibu nggak dipilih hipotesisnya. Oh, IQ itu 50 sampai 69. Di bawah rata-rata lebih. Oh iya, iya. Dua rata-rata atas sama dengan. Tidak tahu.
menimbulkan depresi di dalam kan nanti ya. Karena di dalam hadis Karena di dalam biologi. 140-an. Saya Namanya ada istilah takut sakit pusat. Sindrom. Iya toh. Ada sini tadi kayak yang anu. Kapan lagi orang Down syndrome? Iya. Itu kita Mana sari jawabannya? Mengapa? Kenapa? Mengapa Down syndrome memiliki wajah yang sama? bisa. Kalau saudara, jangan bisa dilarang di dalam. Ada tuh yang di yang di kandang-kandang nih. Iya yang kecil kepalanya. kalau ada tidak pak kecil. Wih bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Pak, dilihat ini analisis dan evaluasi. Iya. Ya sering Pak. Oke, kita lanjut ya. Lomba 3 pertama. Kita mulai sayuran. Di bakso, lagi bakso. mempresentasikan tentang identitas manusia. Rumusan masalah. Jadi kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan Down syndrome? Yang kedua, apakah Down syndrome bisa disembuhkan? Yang ketiga, apakah seseorang Down syndrome akan memiliki keturunan yang Down syndrome juga? Dan yang keempat, berapa rata-rata IQ yang dimiliki seorang Down syndrome? Dan kami juga kami membuat hipotesis. Nah, hipotesis untuk jawaban pertama, yang menyebabkan Down syndrome itu terjadi karena faktor genetik. Dan yang kedua, apakah Down syndrome bisa disembuhkan? Jawaban hipotesis kami tidak. Yang ketiga, apakah seseorang Down syndrome akan memiliki keturunan yang Down syndrome juga? Jawabannya iya. Dan yang keempat, berapa rata-rata IQ yang dimiliki seorang Down syndrome? Dan hipotesis kami di bawah rata-rata IQ-nya. Investigasi. Untuk pertanyaan pertama, karena kesalahan pembuahan sel yang terjadi pada saat embrio yang disebut non-disjunct, embrio yang biasanya menghasilkan 2 salinan kromosom 21 justru menghasilkan 3 salinan kromosom 21. Yang kedua, Down syndrome tidak dapat disembuhkan, maka dibutuhkan peran aktif bagi anggota keluarga untuk memberikan kehidupan yang normal bagi pengidap Down syndrome. Yang ketiga, wanita dengan Down syndrome memiliki anak dengan Down syndrome juga 30-50%. Karena hanya risikonya saja yang meningkat, maka bukan tidak mungkin bisa juga memiliki anak yang normal. Yang keempat, sebagian besar orang dengan Down syndrome mengalami kelainan adalah kolorinat. IQ-nya di antara 50-69 atau sedang 35-50, dan beberapa kasus memiliki skor IQ 10-30 poin. Yang dimiliki oleh semua orang dengan Down syndrome adalah adanya materi genetik tambahan yang terdekat dengan kromosom ke-21. Kenapa? Itu toh Keras caranya. kenapa di kromosom 21 ya itu tertambah?
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hereditas pada manusia atau penyakit keturunan. Kenapa orang yang mengalami Down syndrome memiliki wajah yang sama? Kedua, apakah seseorang yang mengalami Down syndrome memiliki umur yang pendek? Apa penyebab dari hal tersebut? 3. Apakah seseorang yang mengidap Down syndrome jika menikah dengan Rom juga akan menghasilkan anak yang Down syndrome juga atau anak yang normal? Investigasi yang pertama itu anak dengan sindrom Down Sama. memiliki ekstra kromosom. Hal tersebut membuat setiap pengidap Down syndrome memiliki karakteristik khas, salah satunya wajah yang mirip dan kesehatan yang tidak sama dengan orang normal. Kesehatan yang tidak seperti orang normal tersebut membuat pengidap Down syndrome memiliki umur yang pendek. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Maudy Melari sebagai moderator dan Andi Aguilarika sebagai pemateri pertama, Irti Ahmad Balikuni sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Asdar sebagai pemateri ketiga. Jadi hasil diskusi kelompok kami tentang hereditas manusia itu mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perkembangan anak Down syndrome. Yang kedua Down. Yang kedua mengapa ada penyakit Down syndrome. Yang ketiga mengapa Down syndrome memiliki wajah yang sama. Karena adanya kelainan genetik yang menyebabkan komponen sindrom secara Penyakit Down syndrome ada karena kelainan genetik pada kromosom DNA yang menyebabkan. Yang pertama, kenapa ada Down syndrome memiliki wajah yang sama? Kedua, apakah Down syndrome bisa pintar? Ketiga, ketika menikah antar kerabat, apakah dapat menimbulkan Down syndrome? 4. Ketika orang normal menikah dengan orang yang Down syndrome, apakah dapat menurunkan sifat tersebut? Investigasi dari rumusan masalah yang pertama, kenapa anak Down syndrome memiliki wajah yang sama? Ekstra kromosom, karena memiliki ekstra kromosom. Jadi ekstra kromosomnya itu yang membuat mereka lahir dengan karakteristik wajah yang khas. Setiap bayi lahir dengan 46 kromosom, yaitu 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Namun anak dengan Down syndrome memiliki ekstra kromosom, itu yang membuat mereka lahir dengan wajah yang sama. Hukum Mendel 1. Ya, ini sudah pernah kita pelajari juga, yaitu hukum segregasi. Apa segregasi? Pemisahan gen-gen yang satu biasa terjadi pada persilangan asortasi apa? Mengelompokkan gen-gen secara bebas. Dan ini terjadi di persilangan Oke, pola hereditas manusia. Contohnya, ya. Contoh sederhana yang umum terjadi adalah penurunan penyakit yang diakibatkan oleh adanya gen. Ini gen. Beda gen, beda. Oke, kita kembali ke sini. Oke, makanya di atas di tujuan itu ada penyakit karena kelainan gen, ada penyakit karena ketidaknormalan kromosom. Kalau gen itu contohnya adalah buta warna. Oh, keturunan itu Pak. Ya, itu keturunan. Albino juga keturunan. Gen sama diabetes. Rambutnya Pak. Rambut. Kayaknya bukan. TBC Pak, TBC. TBC itu virus. Oh. Ya, bukan. Oke. Corona yang juga Pak. Nah, perhatikan, jadi golongan darah juga salah satu penurunan sifat, ya. Oke. Kalau beda golongan darah berbeda. Orang tua Makanya perlu saya jelaskan. Golongan darah A menikah dengan golongan darah A, cuma 2 kemungkinan A dengan O. Kalau A ada B berarti ada. Oke, perhatikan di atas.
albino atau albinisme. Ya. Apa kepanjangan albino, Pak? Albinisme. Kepanjangan. Oh, Ya. albino. Adalah kondisi kelainan sejak lahir yang disebabkan pengidapnya mengalami Keputihan. melanin itu pigmen kulit. Ya, jadi dia ada kekurangan pigmen kulit sehingga dia tidak bisa menimbulkan warna. Bibir sumbing. Ya, bibir sumbing sama di kromosom 6. Kromosom 6 itu namanya adalah sindrom Patau. Kalau tadi kan kucing. Beda lagi. Oke. Namanya suka pukul diri. Oh iya, Pak. Ya, Kalau salah. begini. Oke. Bayang. Oke, ada kelainan kromosom. Kalau tidak salah di kromosom 6 itu kelainannya namanya sindrom Patau. Apa sindrom? Oh, 13. Kromosom atasnya ada 3. Oh, tetapi satu. Oke, ini kromosom 13. Nah, itu beda lagi penyakitnya. Ada juga namanya sindrom kredikat. Sindrom kredikat itu kalau dia menangis suaranya cempreng seperti kucing. Mau di. Pak, Itu. kita sindrom. Yang sindrom. Oh. Ya. Berarti di kromosom 21 itu ye. 21. Iya. Ye. 21 kromosom 2. Ah? 21 kromosom 2 Itu loh. SD Yang kemudian. Yang X ini baru dengan X. Oke. Dia masa. Oke, perhatikan. Ada pertanyaan begini. Kenapa orang yang Down syndrome itu memiliki muka yang sama? Iya. Jawabannya adalah karena dia terjadi di autosom. Autosom? Oh. Sel tubuh. Makanya dia sama. Karena kromosomnya sama, kemudian dia terjadi di kromosom tubuh. Nah, Oh, lanjut. tadi kromosom kelamin. Ini lagi pertanyaan, kenapa kalau di kromosom kelamin ada lagi namanya sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Apa di Perhatikan. sini, Pak? Kenapa? Dia di atas. Tidak bisa kemana? Tidak ada. Zoom. Tidak ada. Iya, tahu. Mantap. Bisa dibaca? Bisa. Sindrom Turner ya. Cacat terjadi pada kromosom X. Ini terjadi ketika kromosom X yang dibutuhkan wanita berkurang atau justru hilang. Berarti dia cuma seorang perempuan kan harusnya XX ya. Yes. Tapi dia kekurangan satu. Makanya X0. Oh no. Oke. Makanya sini, lihat Nggak ini. bisa masukkan ke. Oke, ini kosong ya. Harusnya kan 2 di sini. Saya ada sana. Oke. Dia bisa dibaca short struktur. Mana? Ya bisa itu di atas. Ini. Apa itu? Struktur pendek. Pendek. Posturnya. Jangan pakai bahasa Inggris begitu. Postur tubuh. Postur tubuhnya pendek. Oke. Low, line. Apa itu yang lain? Garis yang apa? Garis rambut Yang pendek. pendek. Kemudian shape thorax. Pelindung. Datanya itu agak datar nih. Ya itu. Oke. Kenapa? Perhatikan ini. Oke, perhatikan yang ini. Lihat. Oke, kalau menstruasi. Jadi orang yang kehilangan satu kromosom X tidak terjadi menstruasi. Itu tidak menstruasi. Itu kasusnya. Ibu, Pak. Jadi Kemudian tidak bisa ini. mantul. Ini enggak yang mana yang pasti Iya, Pak. Oke, kemudian ada juga pada laki-laki. Ketika laki-laki kelebihan kromosom X, laki-laki seharusnya laki-laki kan oke, laki-laki seharusnya X. Tapi di sini, lihat di sini itu terjadi XXY. Iya ada itu nah.
dia kelebihan satu kromosom kelamin. Enggak, satu kelaminnya tetap cowok, tapi kelamin timbal. Kenapa bisa? Karena dia kelebihan kromosom perempuan. Iya. Kelebihan Oh, Pak. Pak, berarti tidak punya kumis sama yang buat itu. Ya, celengan rindu. Iya, payudara yang besar bedakan sama yang gemuk. Oh, alhamdulillah. Biasa. Menceng. Biasa ada orang ini kondisinya dia kurus. Beberapa ciri-cirinya adalah penampilan karakter seksual feminim. Feminim keorangnya. Oke. Dan usianya ciri-ciri fisik laki-laki. Jadi ciri-ciri fisik laki-laki. Kemudian ada sindrom wanita super. Nah, wanita super itu ya kelebihan Kromosom X. kromosom X biasanya. Ya. Sampai mobil. Jadi suka mengalami karakter seksual yang abnormal, abnormal gitu ya. Dan dia steril itu artinya tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan yang terakhir sindrom Jacob. Saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa mayoritas itu dan sesuai kasus tadi tidak semua ya penyakit yang kita maksud tadi itu bisa diturunkan ya karena itu berkaitan dengan kromosom. Oke, saya kira itu saja. Silakan disiapkan. Mas Bam. Siapkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil uji kinerja saya dengan modul pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran yaitu materi hereditas pada manusia, lebih tepatnya penyakit keturunan yang terjadi pada manusia. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kami para guru-guru yang ada di Indonesia. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.